Terus selanjutnya kita masuk ke kasus ketiga atau kasus yang terakhir. Di sini untuk kasus yang ketiga yang akan menjadi coach adalah Bu Nurgati Gunajuwita. Kemudian yang menjadi coach adalah Ibu Siti Nuraini dan yang menjadi pengamat adalah Pak Budi Purnomo. Nah, untuk kasus ketiga ini kasusnya lumayan luar biasa dan semoga nanti bisa diselesaikan dengan baik sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi guru-guru di Indonesia. Jadi kasusnya adalah rekan kita bercerita bahwasanya dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tersebut menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Nah, sebetulnya rekan kita sudah mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan ini justru menyampaikan bahwasanya ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, namun pengawas tersebut justru tampaknya tersinggung dan memberikan laporan ini langsung kepada sekolah. Nah, ini kan kasus yang sering terjadi ya. Jadi kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu panggil kepala sekolah, kemudian dimarahi dan lain sebagainya. Nah, semoga nanti kasus ini bisa kita simulasikan dengan baik sehingga memberikan pelajaran untuk kita. Baik, mari kita mulai dengan kasus yang ketiga. Iya, rehat Bu. Oke, panggil kepala sekolah. Kenapa? Saya pengen curhat, ini boleh nggak? Welcome, silakan. Saya pengen curhat, ceritanya saya pengen dapat dari solusi dari Nurgati terkait permasalahan yang saya hadapin ini. Iya. Ceritanya begini. Stop. Saya Sebentar. Keinginanmu dulu apa? Sebelum bercerita, kamu harus punya keinginan dulu. Ceritamu tadi akhirnya jadi apa? Kepengennya apa? Tujuannya apa? Coba. Intinya saya nanti dapat menyelesaikan masalah saya itu tadi. Oh, Salah saya lanjut. kepala sekolah itu tadi. Oh ya, lanjut. Ya, ceritanya gini Bu Nurgati. Saat itu saya lagi ngajar. Terus kemudian kepala sekolah datang ke ruangan kelas saya, lihat saya, terus dia bilang gini, nanti ke ruangan saya ya. Saya kaget, terkejut. Biasanya saya nggak pernah dipanggil kepala sekolah, hari ini saya dipanggil kepala sekolah. Terus? Kemudian saya datang ke ruangannya. Saya tengok, ada apa ya? Biasanya saya nggak pernah. Kemudian bapak kepala sekolahnya bilang ke saya, Bu Nur, saya dapat laporan. Saya terkejut. Laporan apa Pak? Iya, dapat laporan. Saya bingung, siapa yang melaporkan saya ya? Saya berpikir gini, Bu, kalau yang melaporkan apa salah satu dari temannya, teman kita. Jangan Kusnudon. Lanjut. Ya. Habis itu saya mikir siapa ya, siapa. Ternyata bapak kepala sekolah bilang, bapak pengawas kemarin melihat kelas saya seperti itu. Apa pas supervisi kemarin ya Bu ya? Bisa jadi, karena saat itu saya nggak merasa kalau
melihat dari jauh bisa atau jadi. bagaimana? Atau menanyai anak-anak? Jadi juga. Ya, Oke, tapi lanjut, nggak tahu lanjut. Pak pengawasnya itu nggak datang ke ruang kelas saya. Terus Oke, setelah itu Bapak kepala sekolah bilang ke saya, "Nur, selama ini pembelajarannya jenengan kok tidak menggunakan itu bagaimana?" Itu saya ditanya. Terus saya jawab, iya. saya jawab, saya menggunakan sumber belajar yang lain, Pak. Saya bilang gitu. Oh gitu. Berarti identifikasi masalahnya itu adalah Pak Pengawas yang melihat pembelajaran Bu Nur yang tidak pakai buku teks, gitu ya. Iya, Kemudian lapor sama Bapak Kepala Sekolah. kemudian Walah, ya oke. Ya, tapi eh menurut Bu Nur sendiri ya, apa sih sulitnya memakai buku teks? kalau saya kadang pakai teks, Bu, tapi pas saat kemarin itu saya nggak pakai buku teks. Anak-anak saya minta buka HP karena soal saya itu online kemarin latihan soalnya gitu. Oh gitu. Biasanya Ya, saya itu nggak ya. pakai juga. Dan meskipun saya kadang pembelajarannya menggunakan online pakai HP, tapi masih tetap berada pada kurikulumnya, Bu. Tapi Ibu sudah menjelaskan ke Bapak Kepala Sekolah, biasanya pakai buku teks gitu. Sudah? Eh, Atau pas pembelajaran itu saja? belajar itu saja. Oh Saya nggak punya gitu. beda. Ya, Ya, oke. Bu Nur, yang pertama, kita ini kan jadi guru, kadangkala kan pas pembelajaran pengelolaan diri kita kan sudah ketika baik nggak masalah tanpa buku teks, iya dah. Tapi kalau pengelolaan diri kita kurang, terus lagi wifi-nya kurang bagus, kemudian juga buku teks itu salah satu fasilitas dari sekolah. Melihat itu sebenarnya Bu Nur, Bu Siti Nuraini itu tidak masalah ya pakai buku teks ya, cuma pas saat itu saja, iya. iya. Oh gitu Saat ya. itu saya menggunakan itu online pakai HP. Ya, Sebelumnya kalau gitu, nggih, menggunakan sebelumnya juga. pakai buku teks, nggih. Ya berarti kalau Bu Nur biar ayem ya, ayem gitu bisa ke Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan kepala dingin berbicara, gini loh Pak, pada waktu itu pembelajaran saya menggunakan IT atau terkoneksi itu karena sudah saya siapkan yang demikian. Jadi kenapa saya tidak pakai buku teks? Karena pada saat itu pembelajaran saya sudah saya persiapkan itu. Nah, tetapi Bapak, saya tetap menggunakan buku teks kok di hari-hari sebelumnya. Bapak bisa cek di anak-anak yang saya beri pembelajaran. Itu kemudian bisa juga Ibu setelah matur ke Bapak Kepala Sekolah, akhirnya Bapak Kepala Sekolah bisa kembali lagi memberikan apresiasi atau memberikan masukan kepada Bapak Pengawas. Jadi tidak lagi dengan kata-kata dipanggil dengan dimarahi, tetapi hanya dikomunikasinya saja. Gimana kalau Ibu silakan. Mana nyamannya Bu Nur? Yang penting kita sebagai guru itu ketika mengajar kita memang harus menyiapkan dulu sebelumnya. Cuma persiapannya itu memang coba Bu Nur pikir. Kalau Bu Nur sudah menyiapkan di IT tadi ya, lah tiba-tiba pagi yang kemarin itu pas hujan atau pas anak-anak tidak terkoneksi wifi, bagaimana Bu? Jadi memang ini saran saja, ada atau tidak ada tetap kita selipkan, walaupun persentasenya
kecil karena sekarang kan memang era IT ya, era IT digital. Modul-modul lewat YouTube itu sangat luar biasa. Anak-anak lebih tertarik ke sana. Nah, tetapi silakan mana nyamannya ibu sehingga ibu mampu lagi mengatakan ke kepala sekolah dulu jalannya, menceritakan sebenarnya begini Pak, biasanya begini. Nah kemudian ibu akan seperti tadi yang saya katakan nggak ada salahnya dan ibu juga menggunakan itu tetap dipakai. Kalau gitu gimana Bu? Ibu pengen yang mana? Saya Iya. namanya Bunur Gaji. Ya, Yang pertama mungkin saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah pagi. betul. Sip, lanjut terus. Terus kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, baik strateginya, sumber belajar yang saya gunakan, dan Oke. langkah pembelajaran yang saya lakukan seperti apa, gitu. Nah, Terus saya juga akan mungkin saya akan menambahkan penggunaan dalam RP saya. iya betul. Terus memanfaatkan fasilitas buku, pelajaran, dan itu yang akan saya lakukan. Tepat. Berarti ibu sudah bisa mengambil sikap. Akhirnya kan nyaman tuh Bu. Iya, jadi ketika kepala sekolah itu berkomunikasi jangan dikatakan itu sebuah masukan yang pedas. Jadi sebenarnya kita dengarkan dulu, kaget ya karena ya nggak pernah dipanggil terus nggak pernah bermasalah tiba-tiba begitu ya. Tapi menurut saya sih ya masukan itu ketika kita terima kemudian kita pikirkan benar salahnya kemudian kita eh, cari sisi baiknya untuk pembelajaran kita ke depan, kenapa tidak? Toh kalau jenengan itu cuma hari kemarin itu lalai, katakanlah lalai, dan itu juga bisa berjalan dengan IT. Tetapi kan sekarang juga pembelajaran diferensiasi itu kan juga anak kadang butuh baca pegang buku, ada yang begitu ya, ada yang ke HP dan lainnya itu tidak masalah menurut saya. Gitu. Jadi kesimpulannya hari ini Bu Siti Nuraini sudah bisa mengambil sikap yang diinginkan gitu. Oke. Itu ada lagi yang ingin disaringkan? Alhamdulillah, saya sudah agak sebelumnya sampai marah Bu Nurgati. Oh, harus marah. jangan bersuudon, iya. Ya, alhamdulillah setelah saya curhat cerita sama Bu Nurgati, alhamdulillah emosi saya menurun, kemudian saya mendapatkan solusi yang saya anggap sama-sama, udah sama-sama semua Terima berjalan kasih, Bu dengan Nur. mulus dan Ya, amin. selanjutnya bisa sharing lagi kalau saya ada pesan. Nggih santai. Itu bel bunyi. Yuk, masuk kelas. Masuk kelas, oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, demikianlah tadi presentasi dari kasus ketiga, di mana akhirnya Bu Siti Nuraini sudah bisa merasa lega tanpa takut lagi dipanggil kepala sekolah karena prasangka-prasangka yang sebetulnya tidak perlu ternyata sebetulnya adalah tidak ada apa-apa, sehingga Bu Nurgati selaku coach di sini bisa memberikan arahan, bisa memberikan kesimpulan yang baik. Baik, itu selanjutnya waktu akan kita serahkan kepada Mbak Budi untuk bisa memberikan hasil pengamatan dari presentasi tadi. Baik, alhamdulillah, presentasi yang disampaikan oleh Bu Siti Nuraini dan Bu Nurgati menurut catatan saya ini kalau kita urutkan sudah mencakup semua dari model Tirta. Jadi tujuannya sudah ada, identifikasinya jelas, rencana aksinya luar biasa, dan juga ada tanggung jawab. Nah, jadi yang pertama untuk tujuannya di sini
coachnya sudah bisa menyampaikan dengan baik, sudah bisa menyampaikan pembukanya, kemudian menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, di mana tujuannya tadi adalah bagaimana Bu Siti Nuraini bisa menggunakan buku teks walau hanya 25% dari modul atau pembelajaran berbasis IT. Jadi tujuannya sudah sangat jelas. Kemudian I-nya, identifikasinya, di sini identifikasi yang diberikan adalah coach sudah memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga mampu membuat coach untuk memberikan respon dengan lancar. Nah, di sini coach juga sudah bagaimana menggali potensi-potensi yang ada dari coach sehingga memberikan umpan balik yang baik. Nah, dalam hal ini pembelajaran tanpa teks ketika dikelola dengan baik tentunya tidak menjadi permasalahan. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana coach di sini bisa meyakinkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh pengawas tentunya adalah memberikan masukan yang baik kepada coach yang dalam hal ini adalah Bu Siti Nuraini. Nah, kemudian identifikasi masalahnya sudah jelas. Yang ketiga adalah tentang rencana aksi. Nah, di sini coach sudah mampu untuk memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi di sini coach tidak bersifat menggurui, tapi coach lebih memberikan kesempatan kepada coach bagaimana untuk bisa mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang spesifik dan itu sudah muncul dari dalam diri coach sendiri. Nah, yang saya catat tadi bahwa di sini Bu Nur dan juga Bu Nurgati saling sharing hal-hal positif dan negatif yang akhirnya Bu Nur Siti Nuraini ini sadar bahwa harus menggunakan salah satu fasilitas atau sumber belajar yang ada di sekolah tersebut, yang dalam hal ini adalah buku teks yang disarankan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian yang ketiga tentang tanggung jawab, di sini coach sudah mengarahkan coach untuk membuat komitmen sehingga coach dengan sendirinya dapat membuat komitmen secara mandiri yang berbasis tirta. Nah, dalam hal ini tadi sudah disampaikan dalam presentasi tadi bahwasanya Bu Nur sudah sadar dengan sendirinya bahwasanya menggunakan fasilitas sekolah ini adalah bukan merupakan sebuah kewajiban yang penuh, tetapi setidaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Buku teks harus digunakan dengan baik sehingga usaha pemerintah untuk memberikan buku teks ke dalam sekolah, lingkungan sekolah tidak menjadi sia-sia. Jadi di sini tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasinya jelas, kemudian rencana aksinya juga jelas, dan juga yang terakhir tanggung jawab dari Bu Siti Nuraini sudah ada, sehingga sudah komplit coach memberikan model tirta untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh seorang coach. Baik, demikianlah tadi rangkaian praktik penyelesaian kasus dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 sudah diselesaikan dengan baik oleh kelompok ketiga. Semoga kedepannya akan menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam sekolah kita, baik ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid kita, menyelesaikan masalah dengan rekan kerja kita, bahkan menyelesaikan masalah dengan atasan kita, yang dalam hal ini adalah pengawas, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bu Siti Nuraini, Bu Nurgati, dan juga Bu Indratni selaku kalau saya mengatakan ini sudah menjadi coach kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.